Kau percaya bahwa kesuksesan besar selalu datang dari kerja keras? Aku juga percaya. Dulu, sampai aku menyaksikan sendiri, bayi merah terbungkus kain kafan digendong keluar dari peti kayu lapuk di bawah tanah kios tekstil. Tangisannya tidak seperti manusia. Dan sejak malam itu, semua berubah. Omzet 100 juta sebulan. Tapi juga mimpi buruk tak pernah berhenti. Aku, Reno, saksi hidup dari pesugihan paling keji di Tanah Abang. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Reno, umur 32. Aku pedagang tekstil grosir di Blok G, Tanah Abang. Sudah hampir 6 tahun aku jualan di sini, mulai dari nol, dari lapak emperan, sampai akhirnya punya kios tetap 2 kali 3 meter yang kutebus lunas dari hasil narik troli buat orang-orang seperti Bos Damar. Setiap pagi, jam 4 subuh, aku sudah buka mata. Suara masjid di belakang pasar menggaung samar. Kubiarkan kopi instan mendingin di tangan, sambil mencatat ulang stok barang yang tersisa kemarin. Hari Jumat biasanya ramai, tapi satu hal yang selalu kulakukan sebelum buka kios, menatap lorong belakang Blok J. Di lorong sempit itu, tempat penumpukan kardus kosong dan aroma busuk sisa tekstil basah, ada satu pintu besi yang selalu terkunci. Tak ada tulisan, tak ada lampu, dan tak pernah ada orang yang keluar masuk. Tapi entah kenapa, tiap aku melewatinya, tubuhku menggigil seperti disiram air es. Kadang-kadang, aku dengar suara langkah kaki dari balik pintu itu. Tapi saat aku dekati, sunyi. Pernah suatu malam saat lembur, aku mendengar suara bayi menangis dari balik lorong itu. Tapi siapa yang mungkin bawa bayi ke pasar jam 1 pagi? Aku pikir itu cuma halusinasi, sampai aku ketemu dengan Bos Damar. Bos Damar, pemilik 7 kios grosir. Tokonya selalu ramai, bahkan saat yang lain sepi. Orang bilang dia punya langganan besar dari luar negeri. Tapi aku nggak pernah lihat satupun kontainer datang ke tokonya. Anehnya, barang-barangnya selalu ada, padahal dia jarang datang sendiri. Suatu malam, aku pulang lewat lorong belakang karena pintu depan pasar sudah digembok. Saat melewati pintu besi itu, bau amis darah begitu menyengat, menusuk hidung. Aku hampir muntah. Lalu ku dengar, "Reno!" Seseorang memanggilku pelan dari balik pintu. Nadanya seperti bisikan, tapi jelas sekali menyebut namaku. Aku mundur cepat-cepat, tapi langkahku terhenti ketika kulihat sosok berdiri di ujung lorong. Sosok perempuan tua berjubah hitam, tubuhnya membungkuk, dan wajahnya seperti terbungkus kain basah yang menempel pada daging membusuk. "Kalau kamu mau kios itu ramai seperti dia." Perempuan itu menunjuk kios Bos Damar. "Datang saja malam Jumat ketiga, lewat pintu ini, tapi siapkan tumbalnya." Aku lari sekencang-kencangnya malam itu. Keringat dingin membanjiri tubuh. Tapi yang paling membuatku takut adalah fakta bahwa malam itu memang malam Jumat ketiga. Dan pintu besi itu terbuka sedikit. Ada tetesan darah mengalir dari celahnya. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Tapi aku merasa diawasi. Bayangan hitam kerap melintas di kaca kios. Boneka bayi yang biasa digantung sebagai pajangan tiba-tiba berpindah tempat. Dan setiap pukul 2.33 dini hari, aku selalu terbangun karena suara tangisan bayi, meski aku tinggal sendirian. Tepat seminggu kemudian, aku nekat datang. Rasa takut bercampur penasaran. Aku ingin tahu, apa benar pesugihan itu nyata? Pukul 1 pagi aku tiba di lorong belakang. Pintu besi itu terbuka sedikit, dan ada seseorang yang menungguku di dalam, Bos Damar. Tapi wajahnya pucat, matanya merah menyala,
dan bajunya basah oleh sesuatu yang seperti darah. "Kamu akhirnya datang juga," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu anak dari Sumiati, bukan? Ibuku dulu sering cerita." Aku membeku. Sumiati adalah nama ibuku, tapi aku tak pernah tahu kalau dia kenal Bos Damar. "Kita saudara, Reno. Kau punya darah yang sama denganku. Makanya lorong itu memanggilmu. Darah kita terikat dalam perjanjian yang sudah tua." Dia membawaku turun ke bawah. Ternyata di balik pintu besi itu ada tangga batu yang menurun jauh ke bawah tanah, mungkin sampai 10 meter. Suasana semakin pengap, hanya diterangi lentera kecil dengan api berwarna biru. Di bawah sana, ruangan bundar dengan dinding batu dan genangan air merah. Di tengah-tengah altar batu, ada peti kayu kecil. Dari dalam peti itu, suara tangisan bayi menggema. "Tumbal pertama adalah darah yang belum tercemar," kata Damar. "Setelah itu, omzetmu akan meledak, dan setiap bulan, kamu hanya tinggal jaga perjanjian." Aku melangkah mundur, tapi suara dari peti itu semakin keras, mencengkeram telingaku. Lalu, peti itu terbuka sendiri, dan aku melihat sesuatu yang takkan pernah bisa aku lupakan. Seorang bayi tanpa mata, kulitnya pucat seperti lilin, dan saat dia menangis, darah keluar dari mulutnya. Ingin tahu apa yang terjadi setelah Reno menolak atau menerima tawaran pesugihan itu? Siapa sebenarnya bayi dalam peti itu? Dan bagaimana darah keluarganya ternyata terikat dalam ritual yang telah berlangsung puluhan tahun? Aku berdiri terpaku di depan peti itu. Suara tangisan bayi yang nyaring, menusuk, dan tak manusiawi menggema di lorong batu bawah tanah. Meski wajahnya tanpa mata, entah mengapa aku merasa makhluk itu melihat langsung ke dalam jiwaku. Aku ingin lari, ingin memutar balik, tapi kakiku seperti ditanam ke tanah. Bos Damar menyentuh pundakku. Tangannya dingin kaku seperti tangan mayat. "Aku tahu kau takut," katanya lirih. "Aku juga begitu waktu pertama kali ke sini. Tapi setelah itu, semua berubah. Lihat aku sekarang." Aku tidak menjawab, hanya menatap sosok bayi itu yang kini merangkak perlahan keluar dari peti, tubuhnya dililit kain kafan kecil yang sudah kecoklatan. Bau amis menyebar makin kuat. Di dinding batu, muncul bercak-bercak hitam membentuk simbol aneh seperti akar bercabang. "Apa itu? Bayi beneran?" tanyaku akhirnya dengan suara tercekat. "Dulu iya," jawab Damar. "Sekarang dia penjaga perjanjian. Setiap orang yang ingin kekayaan lewat jalur ini harus memberi darah baru. Darah yang belum kenal dosa, darah yang belum sempat berbicara." Aku merinding. Kata-katanya seperti mantra. "Tumbal bayi, maksudmu aku harus..." "Bukan sekarang," potong Damar. "Pertama, kamu harus menandatangani perjanjian. Lalu, dalam waktu 7 hari setelah omzetmu meningkat, kamu akan tahu sendiri siapa yang akan dipilih." Tiba-tiba, lantai batu di bawah kami bergetar perlahan. Tangisan bayi berganti dengan suara lengkingan tajam, seperti peluit dari dalam kepala. Kepalaku pening, dadaku sesak, dan mataku berkunang-kunang. Damar menggenggam tanganku dan menyodorkan sebilah belati kecil, bergagang kayu, dan berukir simbol yang tak kukenal. "Goreskan sedikit darahmu di sini," katanya, menunjuk sebuah batu persegi dengan ukiran ular melilit bayi. Aku tak tahu apa yang mendorongku. Entah rasa penasaran, tekanan batin karena utang, atau daya gelap dari ruangan itu. Tapi akhirnya, kulukai telunjukku dan meneteskan darah ke batu itu. Begitu darah menyentuh permukaan batu, nyala lentera padam seketika. Gelap gulita. Tangisan bayi berhenti total, berganti suara lain. Tawa perempuan, tertahan, lirih, tapi ada di mana-mana. Tiba-tiba ruangan itu terasa penuh, seolah ada ratusan mata tak terlihat mengawasi. "Selamat datang pewaris darah," bisik suara itu di telingaku. Suara yang bukan milik Damar, bukan juga milikku. Aku terbangun di dalam kiosku. Jam menunjukkan pukul 04.02 pagi. Tak ada bekas darah di jariku. Tak ada bau amis.
Tapi meja kayu di pojok kios, sekarang ada ukiran simbol ular dan bayi, persis seperti yang kulihat di altar batu bawah tanah. 3 hari setelah kejadian itu, omzetku meledak. Tanpa promosi, tanpa diskon, tanpa upaya ekstra. Orang-orang datang terus, bahkan ada yang berebut beli stok lama yang sudah bertahun-tahun tak laku. Uang masuk seperti hujan. Dalam seminggu, aku dapat 80 juta bersih. Aku bahkan sempat menangis sendiri saking gak percayanya. Tapi mimpi buruk mulai datang. Setiap malam, aku terbangun pukul 23.33 tepat. Tangisan bayi itu kembali. Tapi kali ini, suaranya datang dari dalam kios. Suatu malam, aku membuka lemari stok dan menemukan boneka bayi merah tergantung di dalam, kepalanya terbalik dan matanya berwarna hitam pekat. Aku buang seketika. Tapi keesokan paginya, boneka itu kembali tergeletak di atas tumpukan kain linen paling depan. Aku juga mulai melihat anak kecil berdiri di lorong pasar saat pagi buta. Telanjang, tubuhnya kotor seperti lumpur, dan tiap kali aku dekati, dia menghilang. Yang paling membuatku menggigil adalah ketika ada pelanggan datang sambil membawa bayi. Setiap kali itu terjadi, suara dalam kepalaku berbisik, "Itu dia. Dia cocok. Tumbalkan sebelum mereka menjemputmu." Aku mencoba mengabaikan, tapi seminggu berlalu, dan malam itu, lorong di belakang pasar kembali memanggilku. Aku datang dengan tubuh gemetar. Di ujung lorong Damar sudah menunggu. Di tangannya lentera biru menyala lagi, tapi wajahnya lebih tua, lebih kusam. Matanya cekung dan kulitnya seperti mengering. "Sudah seminggu, mereka haus," katanya tanpa basa-basi. "Aku nggak bisa, Damar." Suaraku pelan. "Kau sudah menyatu. Darahmu sudah diambil. Jika kau tidak memberi tumbal, maka darah keluargamu lah yang akan mereka ambil." Aku terdiam. "Keluarga? Aku hidup sendiri." "Benarkah?" Damar menatapku tajam. "Apa kau yakin tak punya adik, sepupu, keponakan?" "Ingat Sumiati, ibumu. Dia bukan anak tunggal, Reno. Kau bukan satu-satunya garis darah." Aku limbung. Kata-katanya seperti petir menyambar pikiranku. Aku memang pernah dengar bahwa ibu punya saudara di kampung, tapi aku tak pernah tahu detailnya, sampai sekarang. Damar menyodorkan sebuah kertas lusuh. Di atasnya tertulis nama-nama, dan di antaranya nama seorang anak. Alia usia 3 bulan cucu dari Suratmi, adik kandung Sumiati. Aku menatap Damar dengan marah. "Kau ingin aku mengorbankan anak dari keluarga sendiri? Kau sudah masuk, Reno. Tidak ada jalan keluar. Kalau kau menolak, mereka akan mengambil apa yang terdekat dulu." Seketika itu juga, ponselku bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama pengirim. "Kami suka yang muda, tapi jika tidak ada, kau pun cukup." Lokasi dikirimkan otomatis, kios Reno, Blok J, Tanah Abang. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku lari kembali ke kios. Dan begitu aku membuka pintu, aku melihat boneka bayi merah yang kemarin. Tapi sekarang ia bergerak sendiri, menoleh ke arahku, dan tertawa. Apa yang akan terjadi pada Reno jika ia menolak memberi tumbal? Siapa sebenarnya suara perempuan yang membisikkan perjanjian di lorong bawah tanah? Dan apa hubungan sebenarnya antara keluarga Reno dan ritual pesugihan itu? Aku terkunci di dalam kiosku sendiri. Pintu besi utama tak bisa dibuka. Kunci tak berfungsi. Engsel tak mau digerakkan, seolah dilas dari luar. Aku mencoba jendela belakang, namun hanya ada tembok. Padahal tadi pagi masih bisa terbuka. Boneka bayi itu masih duduk di rak kain linen, tapi sekarang mulutnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kecil, tajam, dan basah. Aku tak berani mendekat. Lampu kios mati sendiri. Suasana gelap hanya diterangi pendar biru dari layar ponsel yang masih menggenggam pesan tadi. Aku mulai berdoa, menyebut nama Tuhan, mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara mulai terdengar dari atap kios. Langkah kaki kecil, seperti anak-anak yang berlari, disusul suara ketukan, tok tok tok, di dinding.
bukan dari luar, dari dalam. Lalu terdengar lagi bisikan itu. Pelan, tapi mengelilingi. Kalau tidak kau beri, akan kami ambil yang dari darahmu, atau kau sendiri. Kau sendiri. Aku menjerit dan melempar boneka itu ke dinding. Tapi begitu jatuh, benda itu menghilang. Tak ada, seperti tak pernah ada. Tapi rak linen tempat boneka itu tadi, sekarang basah darah. Besoknya aku pergi, kabur dari kios, tak buka lapak. Aku menyewa kamar kos kecil di Rawasari, berharap menjauh dari pusat pasar bisa membuat semuanya berhenti. Tapi mereka tetap datang. Malam harinya, aku bermimpi. Aku berdiri di lapak pasar Tanah Abang yang kosong, sunyi, dan penuh kabut. Dari kejauhan, muncul seorang perempuan muda. Berbaju daster putih, rambut panjang menutupi wajahnya, menggendong bayi berbalut kain kafan. Dia berjalan ke arahku perlahan, lalu berhenti hanya beberapa langkah dari wajahku. "Ini anakmu, Reno?" katanya dengan suara lirih, namun jelas. "Karena kau tak memberi, maka anak ini akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Aku terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Nafasku sesak. Tapi yang paling membuat jantungku nyaris berhenti adalah di depan tempat tidur, di kursi rotan yang kupakai menjemur pakaian, ada boneka bayi itu. Duduk diam, tangannya memegang potongan kain dari seragam kerja yang kupakai seminggu lalu. Aku mulai kehilangan kendali, kubakar boneka itu. Tapi ia tak terbakar. Kainnya meleleh lalu membentuk wajahku sendiri. Terpanggang, meleleh. Aku tak sanggup lagi. Keesokan harinya, aku mencari alamat yang tertulis di daftar yang Damar berikan dulu. Rumah Suratmi, adik ibuku. Alamat itu membawaku ke daerah pinggiran Depok. Rumah sederhana. Ada suara tangis bayi dari dalam. Aku menunggu di seberang jalan cukup lama, tak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi lalu seorang perempuan keluar, membawa bayi mungil dalam gendongan. Dia tak melihatku, hanya berlalu menuju warung. Dan untuk beberapa detik, aku merasa waktu berhenti. Mataku menatap bayi itu, dan bisikan itu kembali terdengar. Tidak dari dalam kepala, tapi dari dalam tubuhku, dari jantungku sendiri. Dia yang paling murni, darahmu, darah ibumu, darah perjanjian. Aku kabur malam itu, tak sanggup, tak berani, tapi mereka tahu. Malam berikutnya, aku dibangunkan oleh suara ketukan keras. Tok tok tok. Kupikir itu tetangga kos, tapi saat kubuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya satu paket kecil dibungkus daun pisang di depan pintu. Kugoyang-goyang perlahan, berat, basah. Dan saat kubuka, isinya potongan kain linen, berlumur darah, dan seutas tali pusar bayi. Lalu suara-suara kembali menggema dari balik tembok kamarku. "Waktumu habis, pewaris darah. Ritual terakhir menantimu." Aku mengurung diri, tak makan, tak tidur. Tapi malam Jumat ketiga kembali datang. Dan tepat pukul 02.30, 3 dini hari, pintu kamarku terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa bau amis dan suara langkah kaki bayi merayap di lantai. Dari kegelapan lorong, lentera biru menyala perlahan, dan sosok perempuan tua itu berdiri di sana. Jubah hitam, kulit wajah menempel pada tengkorak, matanya hitam, kosong. Di belakangnya Damar berdiri, wajahnya setengah hangus, tubuhnya membusuk. "Kau menolak, Reno," kata Damar. "Maka kau yang akan jadi tumbal." Aku berteriak, tapi suaraku tak keluar. Tenggorokanku kaku. Tanganku mati rasa. Lalu mereka menyeretku ke lorong itu lagi. Ke bawah tanah, ke altar batu. Petinya sudah terbuka. Bayi itu tersenyum lebar. Tangannya terulur, seperti menyambutku. Bukan untuk peluk, tapi untuk masuk ke dalam dirinya. Aku menjerit, dan dunia jadi gelap. Apakah Reno benar-benar akan menjadi tumbal pesugihan? Apakah ia bisa lepas dari ikatan darah dan perjanjian tua itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada bayi-bayi yang dijadikan tumbal?
Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Saat aku membuka mata, tubuhku kaku, dingin. Aku berbaring di atas altar batu yang lembab dan licin, di dalam ruangan bawah tanah yang sama. Lentera biru menyala di sudut ruangan, tetapi apinya kini jauh lebih terang, dan menari-nari seolah menyambut sesuatu yang akan datang. Damar berdiri di sisi kiri, menatapku kosong, seperti bukan lagi manusia. Di sisi kanan, perempuan tua berjubah hitam itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, berdoa dalam bahasa yang tak kukenal, mirip bisikan yang berulang-ulang. Mbak Ajaya, Mbak Ajaya, Mbak darahmu tuntas malam ini. Dan di ujung ruangan, peti itu terbuka. Bayi tanpa mata itu sudah duduk tegak, tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Kulitnya berurat hitam, tangannya kini seperti cakar. Ia mengeluarkan suara yang bukan tangisan, tapi erangan. Seperti makhluk lapar yang hendak menyantap sesuatu. Aku mencoba bergerak, tubuhku terikat oleh tali rotan yang basah dan berbau anyir. Setiap kali ku gerakkan tangan, muncul nyeri seperti ditusuk. Damar melangkah mendekat, membisikkan, "Kau yang memilih ini, Reno. Kau tak berikan tumbal, maka darahmu sendiri akan diserap. Tapi tenang saja, keluargamu tetap akan ikut dalam perjanjian, karena darah tak bisa putus. 1 tumbal menurun 7 turunan." Aku menatapnya dengan ketakutan bercampur amarah. "Aku akan membunuhmu." Dia tersenyum tipis. Sayangnya, aku sudah mati. Seketika, wajahnya mulai mengelupas. Kulitnya jatuh perlahan seperti serpihan kulit pohon. Dari dalam tubuhnya muncul kabut hitam pekat, bergerak menyelimuti ruangan. Lalu ia pecah menjadi abu, lenyap bersama angin. Perempuan berjubah hitam itu merangkak ke arahku. Ia membuka kain di wajahnya perlahan. Wajahnya, wajah ibuku. Bukan seperti dulu, tapi wajah ibuku yang hancur, dengan luka jahitan di leher dan mata sebelah mengalirkan cairan hitam. "Kau anak yang gagal, Reno," katanya tanpa suara, hanya lewat pikiran. "Aku dulu yang pertama menolak ritual ini, maka seluruh keluarga kita dikutuk. Sekarang kau juga menolak, maka darahmu harus menebus." Aku menjerit, menggeliat, menangis seperti anak kecil. Tapi saat aku benar-benar pasrah, tiba-tiba, tap! Langkah kecil terdengar dari arah tangga batu. Sosok bayi muncul di ambang cahaya lentera, tapi bukan bayi dari peti. Ini bayi sungguhan, putih, bersih, terbungkus kain oranye. Aku mengenalnya. Itu Alia, keponakanku, cucunya Suratmi. Tapi bagaimana bisa dia ada di sini? Dari balik bayangan muncul sosok wanita muda, perempuan yang kutemui di depan rumah Suratmi. Ia menatapku dari kejauhan, air matanya mengalir, namun wajahnya dingin. Tanpa berkata apapun, ia meletakkan Alia di lantai batu, lalu berbalik dan menghilang ke lorong. Bayi itu mulai menangis. Tangisannya menyentak kesadaran semua makhluk di ruangan itu. Bayi dalam peti mengangkat kepalanya dan menoleh. Dengan satu gerakan cepat, ia merangkak menghampiri Alia. Cakarnya mengangkat. Aku menjerit sekencang-kencangnya, "Jangan!" Tiba-tiba tali di pergelangan tanganku putus dengan sendirinya. Aku tak sempat berpikir. Aku bangkit, melompat ke arah Alia, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan melempar altar batu hingga pecah sebagian. Bayi setan itu melolong, suaranya melengking tinggi hingga membuat darahku mendidih. Lalu lentera biru itu padam. Semua jadi gelap gulita. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya ingat tubuhku terbakar seperti disiram api. Tapi aku tak melepaskan Alia. Ketika aku membuka mata, aku sudah terbaring di lorong belakang kios. Di tanganku, Alia masih tertidur pulas. Tak ada luka, tak ada darah, tak ada tanda-tanda ritual itu pernah ada. Pintu besi di belakang pasar kini tertutup rapat. Tak bisa dibuka lagi, tak ada lorong, tak ada tangga, tak ada damar. Tapi di lantai tertulis dengan kapur merah sebuah kalimat, "Kau menunda, bukan mengakhiri. Kami akan datang lagi, 7 tahun dari sekarang." Hari ini sudah 6 tahun berlalu.
Aku berhenti jualan, menutup kios, pindah kota, mulai hidup baru. Alia tumbuh menjadi gadis kecil yang sehat dan ceria. Tapi seminggu terakhir ini, dia mulai menggambar sesuatu yang sama setiap hari. Altar batu, bayi tak bermata, dan pintu besi. Ia bilang, teman tidurnya yang memberitahu. Dan semalam, tepat pukul 02.33, aku mendengar suara tangisan bayi lagi. Tapi bukan dari luar kamar, dari bawah ranjang. Dan pagi ini, di lantai kayu, kulihat ada bekas kaki kecil, basah, menuju pintu depan rumah. Tamat,